Lagi, semua sehat ya. Baik, kita mulai dengan ini. Slide pertama adalah tambahan sterilisasi radiasi. Kemarin ada yang terlewat di slide saya, yaitu mengenai harga D atau decimal reduction time. Kalau untuk sterilisasi autoclave, D itu adalah decimal reduction time, ya. Tapi kalau untuk sterilisasi radiasi, D itu namanya adalah decimal reduction value. Nah, apa yang dinamakan harga D pada sterilisasi radiasi, yaitu dosis radiasi yang dapat menurunkan jumlah mikroorganisme sehingga jumlah bakteri yang survive, yang hidup tinggal 1/10. Kalau kemarin masih ingat apa yang dinamakan decimal reduction time, definisinya? Ananda Mayang, ada Ananda Mayang? Ada, Bapak. Apa Mbak arti maksud harga D pada stilisasi autoclave kemarin? Decimal reduction time. Jadi apa? Waktu ya. Waktu yang diperlukan untuk menurunkan bakteri sehingga tinggal Waktu dalam menit. dalam menit, bisa dalam detik, bisa ya. Pokoknya waktu ya. Ya terserah nanti kita mau pakai menit atau detik yang diperlukan untuk menurunkan bakteri sehingga tinggal 1/10-nya. Nah, kalau pada sterilisasi radiasi, D itu namanya adalah decimal reduction value, ya. Dan artinya adalah dosis radiasi yang dapat menurunkan jumlah bakteri, jumlah mikroorganisme sehingga tinggal 1/10-nya. Jadi yang membedakan adalah kalau autoclave itu waktu, kalau radiasi adalah dosis, ya. Dan dua-duanya diperlukan untuk menurunkan bakteri sehingga tinggal 1/10-nya. Nah, selanjutnya adalah ini ya. Ini adalah contoh tabel harga D pada sterilisasi radiasi. Tergantung dari mikroorganismenya. Ya, kalau misalnya Bacillus pumilus itu harga D-nya dengan satuannya adalah kilogre ya. Kalau dosis radiasi itu bisa gre, bisa kilogre. GY atau KGY. Kalau KGY itu kilogre ya. Untuk Bacillus pumilus itu 1,7 sampai 3,0. Jadi ketika Bacillus pumilus disterilisasi dengan radiasi dengan dosis 1,7 sampai 3,0, maka bakteri yang hidup tinggal 1/10-nya. Kalau Bacillus subtilis 1,5 sampai 2,5, Bacillus stearothermophilus 1,2 sampai 2,0, Clostridium botulinum 2,0 sampai 3,5 ya. Hanya Clostridium botulinum itu biasanya untuk sterilisasi makanan ya. Dipertimbangkan adanya Clostridium botulinum ini biasanya mencemari makanan. Kalau untuk industri farmasi ini yang 3 di atas ini. Dan untuk sel vegetatif lainnya itu lebih kecil dari 1. Nah, jadi sama dengan kemarin ketika kita bicara harga D pada sterilisasi autoclave, semakin tinggi harga D, semakin sulit dimatikan bakteri itu. Jadi kalau lihat di sini, bakteri mana yang paling sulit dimatikan? Adel Cahyani, ada Adel Cahyani? Ada, Bapak. Nah, yang paling sulit dimatikan yang mana nih? Dari ketiga ini, Bacillus pumilus, Bacillus subtilis, Bacillus stearothermophilus, yang paling sulit dimatikan atau yang kebal terhadap radiasi yang mana? Yang paling besar harga D-nya yang mana? Yang Clostridium botulinum. Ya, cuman ini kan tidak diperhitungkan ya, karena ini biasanya mencemari makanan. Ya, oke, yang paling tinggi adalah ini. Tapi kalau untuk sediaan farmasi, yang paling tinggi adalah Bacillus pumilus. Ya, 1,7 sampai 3,0. Sehingga kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk indikator biologi digunakan Bacillus pumilus ya.
Karena Bacillus pumilus ini paling kebal, paling resisten terhadap sterilisasi radiasi. Jadi dia dijadikan sebagai indikator biologi. Nah, slide berikutnya ini adalah cara menentukan harga D ya. Jadi misalnya kita punya bakteri satu ya, tidak disterilkan. Kemudian disterilkan dengan radiasi pada dosis sekian Gray begitu ya. Ternyata dia tinggal 0,1 menjadi 0,1 ya. Nah, kemudian 0,1 ini kita tarik ke grafik ini, kita tarik ke bawah ya. Misalnya ketemu angka 4 ya. Jadi 0,1 tertarik ke bawah kemudian ketemu 4 Gray. Berarti untuk menurunkan bakteri dari 1 menjadi 0,1 atau dari 1 menjadi 1/10-nya, 1/10 adalah 0,1 ya, dibutuhkan dosis 4 Gray. Ya. Itu cara mencari harga D pada sterilisasi radiasi. Jadi bakteri dihitung, kemudian disterilkan pada beberapa dosis ya, 4 Gray, 8 Gray, dan seterusnya. Kemudian digambar grafiknya pada 4 Gray tinggal berapa? Tinggal tinggal 0,1. Pada 8 kilo Gray tinggal berapa? Pada 8 Gray tinggal berapa? Tinggal 0,01 ya. Kemudian titik-titik ini dibuat garis, lalu dijadikan alat untuk menghitung harga D. Ya, jadi dari sini kita ketahui kalau turun 0,1, jadi dari 1 menjadi 0,1 butuh berapa? Ternyata butuh 4 Gray. Berarti harga D-nya adalah 4 Gray. Ya, itu mengulang sterilisasi radiasi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan sterilisasi dengan filtrasi ya. Apa yang dinamakan filtrasi? Filtrasi adalah pemisahan partikel dari satu larutan dengan cara melewatkan larutan tersebut melalui membran berpori sehingga partikel akan ditahan ya. Saya kira ini sederhana ya definisinya. Nah, kemudian ada istilah lagi klarifikasi. Apa yang membedakan filtrasi dan klarifikasi? Klarifikasi itu ternyata digunakan untuk istilah menyaring larutan yang partikelnya itu kurang dari 1%. Ya, jadi kalau larutannya sangat encer, partikelnya itu kurang dari 1%, maka namanya bukan filtrasi tapi klarifikasi. Ya, tapi intinya sama, yang dilakukan sama. Jadi antara filtrasi dan klarifikasi yang membedakan adalah konsentrasi larutan atau encer pekatnya larutan. Kalau larutannya encer, kurang dari 1% namanya adalah klarifikasi. Kalau larutannya pekat, lebih dari 1% namanya adalah filtrasi. Nah, sekarang sterilisasi dengan penyaringan. Ketika kita menyaring satu larutan, maka harapan kita adalah partikel-partikelnya itu akan tertahan ya oleh kertas saring. Kan begitu ya? Sehingga filtrat yang ditampung itu adalah filtrat yang tidak mengandung partikel. Ya, nah kalau untuk filtrasi, untuk sterilisasi, berarti menghilangkan mikroorganisme dengan cara disaring. Jadi diharapkan mikroorganismenya itu akan tertinggal di kertas saring sehingga larutan yang keluar itu tidak mengandung mikroorganisme lagi alias sudah steril. Ya. Nah, pada sterilisasi dengan cara filtrasi ini, apa saja peristiwa yang bisa terjadi sehingga bakteri itu nyantol di filter membran? Yang pertama adalah straining. Straining itu terjadi apabila ukuran partikel yang disaring lebih besar dari ukuran pori penyaring. Sehingga automatically partikel ini akan nyantol ya karena ukurannya lebih besar dari ukuran pori. Kalau impingement itu partikelnya bisa lewat
dari pori itu ya, tetapi kemudian membentur serat dari membran atau kertas saring itu. Nanti akan saya tunjukkan gambar kertas saring itu bagaimana supaya kita bisa bayangkan, oh yang dinamakan serat itu apa pada kertas saring itu ya. Nah, impingement itu sebetulnya ukuran partikelnya lebih kecil dari ukuran pori-porinya, tetapi karena dia nabrak serat-serat dari penyaring itu, maka dia tidak bisa lolos. Jadi dia tertinggal pada kertas saring itu. Nah, kalau entanglement itu sama dengan impingement ya, jadi dia lolos dari pori, tapi kemudian dibelit ya, terlilit oleh serat-serat. Jadi tidak membentur tapi terlilit oleh serat-serat. Jadi sebetulnya impingement dan entanglement itu harus hampir sama ya. Kalau impingement itu adalah nabrak dan tertahan ya. Kalau entanglement itu kelilit kelilit dengan serat-serat dari membran filter itu. Dan yang terakhir adalah attractive force, yaitu partikel ditarik oleh membran yang mempunyai muatan elektronik, ya misalnya muatan positif atau muatan negatif. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan muatan negatif yang kita tahan tidak ikut dalam larutan, maka kertasnya diberi muatan negatif, muatan positif. Sehingga semua partikel yang muatan negatif akan tertarik oleh membran. Jadi tertinggal di membran karena ditarik secara elektrostatik. Ya, jelas ya. Jadi straining, impingement, entanglement, dan attractive force itu adalah mekanisme bagaimana suatu partikel itu sampai bisa ditahan oleh membran. Nah, ini adalah gambar dari membran ya. Jadi kertas saring yang kita miliki itu kalau diperbesar ya, maka gambarnya adalah seperti ini. Ada serat ya. Nah, jadi kalau ukurannya lebih kecil dari ini porinya seperti ini. Jadi tidak lubang-lubang yang tetap gitu enggak, tapi seperti ini ya. Nah, ini adalah kalau misalnya puri-purinya seperti ini, maka kalau lebih kecil akan lewat, tapi kalau besar akan tertahan. Itu kalau yang straining. Ya, jadi jangan dibayangkan seperti kertas dilubangi dengan lubang yang sama begitu, enggak. Ya, tapi seperti ini. Nah, ini yang dinamakan straining itu seperti ini. Ya, tadi kan ada serat-serat, lalu di antara serat-serat itu kan ada lubang-lubang ya. Ini tadi ya. Di antara serat-serat itu ada lubang-lubang. Ini adalah puri-puri. Ya. Nah, kalau straining itu memang partikel ini ukurannya lebih besar dari jarak antar serat satu dengan serat lain itu. Ya, maka dia akan tertahan, tidak bisa lanjut. Kalau impingement itu seperti ini, ya. Jadi dia nabrak membran, nabrak filter, ya. Lewat tapi kemudian nabrak filter, maka dia akan ditahan oleh serat itu, ya. Nabrak serat dari membran filter itu, maka partikel ini akan ditahan oleh kertas saring itu. Nah, kalau entanglement itu seperti ini. Ya, jadi dia terbelit. Ini gambarnya. Ini yang kuning ini adalah partikelnya, lalu yang biru itu adalah seratnya. Ya, ini adalah terbelilit oleh serat. Jelas ya? Straining, impingement, dan entanglement. Sterilisasi dengan penyaringan dilakukan pada larutan yang labil, tidak stabil terhadap panas. Ya, jadi kalau disuruh milih, sekali lagi yang dipilih adalah selalu sterilisasi dengan autoclave. Karena jaminan sterilitasnya tinggi ya. Kemarin sudah kita pelajari kenapa sterilisasi autoclave itu jaminan sterilisasinya tinggi ya. Di antaranya terbentuk kondensat ya dan seterusnya.
Nah, untuk larutan yang tidak tahan atau labil terhadap panas, maka kita harus mencari yang lain. Dan salah satu yang lain itu adalah filtrasi. Tapi jangan keburu memilih filtrasi ya sebelum kita pelajari dan sebelum kita pastikan apakah larutannya itu stabil atau tidak pada panas. Kalau stabil ya mending pakai autoclave. Tapi kalau enggak, ya alternatifnya pakai filtrasi. Dan sterilisasi secara filtrasi ini adalah mikroorganismenya ditahan oleh membran. Sehingga larutan yang keluar, yang berobos membran, yang ditampung filtratnya, itu tidak ada mikroorganismenya lagi alias sudah steril. Dan pemisahan dengan metode seperti ini dikenal adalah pemisahan secara mekanik. Ya, kemarin sudah kita jelaskan ya. Kalau fisik itu, contohnya apa yang sterilisasi fisik kemarin? Masih ingat? Apa yang secara fisik? Ananda Satria Reswara? Ada Ananda Satria Reswara? Ya, Bapak. Ya, kalau yang secara fisika itu apa? Sterilisasi secara fisika? Yang sterilisasi panas ya Mas ya. Misalnya autoclave, oven, dan radiasi. Ingat-ingat ya, ada 3 yang menggunakan metode fisika. Autoclave, oven, panas basah, panas kering, dan juga radiasi. Kalau sterilisasi dengan gas, apa Ananda kemarin? Menggunakan mekanisme apa? Kimia ya, kalau gas itu kimia. Ada yang reaksinya reaksi asilasi, ada yang reaksi oksidasi. Ya, diingat-ingat. Nah, kalau yang mekanis itu adalah sterilisasi cara filtrasi ini. Ya, jadi ada 3 ya. Sterilisasi itu ada secara kimia, secara fisika, dan secara mekanis. Yang mekanis atau yang mekanik itu adalah sterilisasi cara filtrasi. Nah, kemudian jenis filter yang digunakan dalam industri farmasi untuk menyaring bakteri ya, atau untuk melakukan proses filtrasi ini ada 2, yaitu filter permukaan ya, filter permukaan atau surface filter dan filter kedalaman atau depth filter. Surface filter, depth filter ya. Nah, ini bedanya seperti ini. Kalau surface filter itu filter membrannya itu tipis ya. Hanya 1 lapis kertas ini ya, kertas-kertas saring yang bisa kita gunakan untuk menyaring itu adalah surface filter karena tipis. Hanya 1 lapis, lapisan tipis. Kalau depth filter itu lapisannya tebal seperti ini. Maaf, ini depth filter. Jadi tebalnya itu seperti ini. Dari mulai permukaan ini sampai ke bawah ini adalah membran filter yang masuk depth filter. Ya. Namun kita lihat, kita perhatikan apa perbedaan surface filter dan depth filter. Yang pertama adalah partikelnya ditahan oleh membran itu. Kalau depth filter biasanya partikelnya terjebak. Ya, tadi kita sudah mengenal ada straining, ada impingement, ya, ada entanglement, ya. Maka kalau yang straining itu sebagian besar dialami oleh surface filter. Kalau depth filter itu sebagian adalah terjebak atau entanglement. Maaf, impingement, ya, terjebak, ketatap ya, terbentur pada serat. Kemudian media penyaringnya tipis, hanya 1 lembar kertas tipis. Kalau defilter itu penyaringnya tebal. Dan kalau yang surface filter ini biasanya biayanya mahal karena memerlukan perlengkapan yang kompleks ya. Di situ ada tekanan, ada
sebelum sudah filter ya, alatnya agak ribet ya dibanding yang defilter. Kalau defilter itu alatnya sudah sangat praktis. Dan yang surface filter itu digunakan untuk menyaring larutan yang encer, sedangkan defilter untuk menyaring larutan yang pekat. Kenapa surface filter tidak bisa digunakan untuk menyaring larutan yang pekat? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa yang surface filter tidak bisa digunakan untuk menyaring larutan yang pekat, yang partikelnya banyak? Farel Raka mungkin bisa menduga. Farel Raka ada, Farel Raka. Farel Raka tidak ada. Farel Raka nggak ada ya, saya tulis ya. Andi Lukman ada, Andi Lukman. Nggih, Pak. Kenapa Mas yang surface filter ini, yang kertas saring itu kok tidak dianjurkan untuk menyaring larutan yang sangat pekat, sedangkan yang defilter itu bisa untuk menyaring larutan yang sangat pekat? Karena ini, Pak, media penyaringnya lebih tipis gitu, Pak. Tipis ya, sehingga mudah buntu. Iya. Ya, mudah buntu. Jadi kalau partikelnya banyak sekali, maka ketika digunakan menyaring, belum 1 menit, belum 2 menit mungkin ya, pori-porinya sudah tertutup semua oleh partikel, saking banyaknya partikel. Ya, sehingga tidak bisa kita gunakan untuk menyaring larutan itu berikutnya, lalu mandek, berhenti. Filtratnya nggak jalan lagi, nggak netes lagi karena sudah dibuntu oleh partikel yang sangat pekat. Itu alasannya kenapa yang pre-filter, yang surface filter itu tidak bisa digunakan untuk menyaring larutan yang pekat, hanya untuk larutan yang encer. Nah, nanti dalam pelaksanaannya biasanya ya kalau kita menyaring itu, kalau memang larutannya pekat, kita saring dulu dengan defilter sehingga partikelnya sudah berkurang, dan filtrat yang kita tampung yang masih mengandung partikel tapi jumlahnya kecil atau menjadi larutan yang encer, ini bisa kita saring dengan surface filter ya. Oleh karena itu dikatakan di sini bahwa surface filter itu bisa untuk pre-filter dan final filter ya, final filter, filter terakhir. Nggak apa-apa karena larutannya sudah diencerkan dengan adanya penyaringan yang pre-filter dengan defilter tadi. Surface filter itu bisa untuk pre-filter dan final filter, tapi lebih dianjurkan untuk final filter. Sedangkan yang pre-filter yang dianjurkan adalah defilter ini. Jadi kalau larutan pekat, sekali lagi ya, kalau larutannya sangat pekat, disaring dulu dengan defilter, filtratnya ditampung. Nah, kita sudah agak lega ya, karena filtratnya itu lebih encer dibanding larutan yang semula. Dengan larutan yang encer ini bisa baru kita saring dengan surface filter, maka tidak akan terjadi buntu, tidak akan terjadi sumbatan, ya. Dan dikatakan bahwa surface filter itu sifatnya adalah absolut, ya. Pastilah diharapkan semua partikel itu sudah tertahan oleh kertas saring. Kalau defilter itu tidak absolut. Artinya partikel yang disaring tidak 100% ditahan oleh defilter itu. Pasti ada 1-2 yang lolos, ya. Ngerti ya ini ya? Jadi kalau surface filter itu absolut, artinya 100% partikel ditahan oleh surface membran, ya, oleh membran filter, ya. Tetapi kalau defilter ada partikel yang masih lolos, sehingga sifatnya tidak absolut. Nah, ini sifat media penyaring yang ideal ya, yaitu ini untuk umum ya, tidak hanya untuk sterilisasi saja, tapi untuk penyaringan yang umum, maka kecepatan filtrasi harus sesuai ya.
kecepatan filtrasi ini harus diperhatikan nanti ya, karena akan memengaruhi keberhasilan proses penyaringan partikel. Kalau kecepatannya dinaikkan, misalnya ada alat ya, mempunyai spesifikasi bahwa alat filtrasi yang saya miliki ini bisa digunakan untuk menfilter dengan kecepatan 10 ml per detik misalnya. Ya, jadi artinya kalau kita mempunyai larutan 100 mili berarti perlu 10 detik. Kalau larutannya 1000 mili berarti perlu 100 detik ya, karena per detiknya itu bisa mengalir 10 mililiter. Karena kita nggak telaten, mungkin saja ya kita percepat itu. Nanti ada caranya bagaimana mempercepat proses penyaringan itu. Kita percepat, aduh terlalu lama ini. 10 mili per detik ini sampai 10 lama ini harus kita buat menjadi 20 mililiter per detik. Memang bisa dipercepat ya, cuman yaitu resikonya nanti banyak partikel yang berobos. Sehingga tujuan kita untuk menyaring partikel-partikel itu bisa gagal karena kecepatan filtrasi tidak sesuai. Biasanya lebih cepat. Kemudian yang kedua, kertas saring itu harus tahan terhadap tegangan. Ini bukan tekanan nih, maaf ya Kak, saya ganti sekalian aja. Ya. Tahan terhadap tegangan atau tekanan mekanik tanpa mengalami kebocoran. Ya. Nah, apa artinya? Artinya kalau kita melakukan penyaringan itu biasanya kita naikkan tekanannya ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan kecepatan yang sesuai. Karena kalau tidak dibantu dengan tekanan, cairannya ditekan ya. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana cara menaikkan tekanan itu ya. Biasanya filtrasinya itu terjadi sangat lama. Dan untuk sterilisasi, khusus untuk sterilisasi filtrasi ya, filtrasi yang berlangsung lama itu merugikan. Karena nanti akan terancam adanya kontaminasi mikroorganisme. Jadi tujuan kita dalam menghilangkan mikroorganisme, tapi karena filtrasinya terlalu lama, maka justru larutannya itu terkontaminasi oleh mikroorganisme di lingkungan. Karena sterilisasi filtrasi ini memang terus terang sangat rentan terhadap ancaman kontaminasi dari lingkungan. Ya. Oleh karena itulah harus ditekan, dibantu dengan diberi tekanan, sehingga kecepatannya bisa sesuai dengan yang diinginkan dan tidak terlalu lama. Kemudian penyaring yang ideal berikutnya adalah tidak mengalami interaksi kimia dan fisika dengan komponen filtrat dan tidak mengalami penyumbatan pada awal penyaringan. Tadi sudah saya sampaikan ya, caranya ya kalau surface membran atau surface filter permukaan, maka harus dilakukan proses prefiltrasi dulu untuk menurunkan konsentrasi larutan yang sangat pekat. Nah, ini saya katakan tadi bahwa untuk sterilisasi, untuk proses filtrasi dengan surface filter permukaan, itu alatnya harus ada seperti ini. Ya, ini adalah alat untuk penampung larutan yang di atas. Kita perbesar saja ya. Ini ya. Ini adalah alat untuk menampung. Jadi yang disaring itu dimasukkan di sini. Dan di sini itu ada filter holder seperti ini ya. Filter holder itu di dalamnya itu ada filter membran. Jadi filter membrannya itu fix kan, diletakkan di antara dua filter holder ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak geser-geser. Tujuannya supaya nggak geser-geser. Kalau geser-geser nanti terancam dengan bocor. Ya. Dan di sini, di bawah ini ada alat penghisap udara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menurunkan tekanan permukaan yang di bawah ini. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa ada perbedaan tekanan. Jadi untuk proses filtrasi itu diberi tekanan. Ya, yang bagian atas itu, bagian atas yang tempat untuk menuang sediaan larutan yang kita filtrasi,
itu tekanannya harus lebih tinggi daripada yang untuk menampung filtratnya ini, yang di bawah ini. Yang di atas tinggi, yang di bawah rendah, sehingga mempercepat aliran. Ya, tetapi sekali lagi bahwa ketika terjadi percepatan aliran, harus kita lihat jangan sampai melebihi kecepatan aliran yang diperbolehkan dalam alat itu. Sebentar, sebentar. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Jadi filter holder tujuannya untuk apa tadi? Untuk menyengkeram, ya, untuk menahan filter agar ketika proses filtrasi dilangsungkan dia tidak geser. Kalau geser apa yang terjadi? Kalau geser yang terjadi dia akan mengalami kebocoran, ya. Jadi larutan itu akan melewati filter tapi tidak tersaring karena di luar filter. Dia berobos melewati celah yang ada di luar filter. Kenapa begitu? Karena filternya geser. Ya, maka harus ditahan dengan filter holder. Dan tadi yang harus diingat adalah bagian atas tekanannya harus lebih tinggi dibanding bagian bawah. Nah, cara membuat perbedaan tekanan ini adalah dengan menghisap yang di bawah ini. Kalau udara yang ada di bawah ini dihisap, maka tekanannya menjadi turun sehingga ada perbedaan tekanan di atas dan di bawah kertas saring. Yang di atas lebih tinggi, yang di bawah lebih rendah, dan itu mendorong cairan untuk disaring. Nah, kalau ini adalah persyaratan membran untuk sterilisasi, filtrasi, ya. Jadi membran yang menggunakan metode sterilisasi filtrasi itu harus mempunyai persyaratan seperti ini. Tidak membebaskan serat. Apa ya yang membebaskan serat? Yang membebaskan serat itu bila bahannya itu terbuat dari asbes. Oleh karena itu dihindari ya, melakukan sterilisasi filtrasi dengan menggunakan filter membran dari asbes. Apa alasannya tadi kenapa tidak boleh dari asbes? Tolong dicatat ini ya. Kenapa kok tidak boleh dari asbes? Devira Eno Valensi. Iya, Bapak. Kenapa Mbak kok tidak boleh menggunakan asbes? Ini yang pertama ini. Karena asbes tidak memenuhi persyaratan ini ya. Kalau filter membrannya menggunakan asbes, maka asbes itu akan membebaskan serat. Dan itu dilarang untuk digunakan untuk proses sterilisasi. Ya. Karena kalau ada asbes, ada seratnya, nanti pasti akan ada kontaminasinya. Padahal ini maksudnya adalah untuk menghilangkan kontaminasi kan, sterilisasi filtrasi itu. Itu syarat yang pertama. Jadi filternya tidak boleh membebaskan serat. Oleh karena itu asbes tidak boleh digunakan untuk sterilisasi cara filtrasi. Yang nomor 2, dapat menahan bakteri Pseudomonas diminuta yang masuk genus ATCC 19146 ya. ATCC singkatan dari American Culture Type Collection ya. Jadi kalau kita membeli bakteri itu kita harus melihat genusnya itu apa ya. Biasanya ada keterangannya. Dan untuk sterilisasi cara filtrasi ini ya, cara ngetesnya adalah digunakan untuk menyaring bakteri Pseudomonas diminuta yang jenisnya adalah ATCC 19146 ini. Jadi kita belinya bisa di Amerika langsung, bisa di UGM. Karena UGM membiarkan bakteri-bakteri yang ATCC ini. Ya. Berapa jumlah bakteri yang disaring? Yang disaring 10⁻⁷ atau 10 juta CFU. Ya. Jadi 10 juta CFU Pseudomonas diminuta kita saring dengan kertas saring dan
kita lihat filtratnya harus tidak mengandung Pseudomonas itu lagi. Berarti 10 juta bakteri itu semua sudah ditahan oleh filter membran yang digunakan, yang bisa digunakan untuk sterilisasi cara filtrasi. Ya. Jadi 10 pangkat 7 harus tersaring semua, tertahan semua oleh membran filter. Itu persyaratan membran filter yang digunakan untuk sterilisasi filtrasi. Kalau dia nggak berhasil menahan 10 pangkat 7 atau 10 juta Pseudomonas diminuta itu, ya, maka ini tidak boleh digunakan sebagai sterilisasi cara filtrasi. Berarti nanti bahaya. Ya, bahaya berarti ada bakteri yang lolos. Dan ketika melakukan uji dengan Pseudomonas diminuta itu, uji filter yang cocok untuk sterilisasi itu, ya, tekanan yang diberikan adalah 30 psi atau 2 bar. Cukup tinggi, ya. Nah, kalau dia tidak bocor, berarti membran ini termasuk membran yang kuat dan selektif banget dalam menyaring bakteri. Kemudian sekali lagi, untuk persyaratan yang lain adalah diameter pori yang boleh digunakan adalah 0,22 mikrometer sampai 0,2 mikrometer. Dan persyaratan yang keempat harus dapat disterilkan, ya. Ya tentu saja filter membran ini harus steril. Kalau nggak steril nanti akan menghasilkan kontaminasi, kan, ya, akan menghasilkan kontaminasi. Kemudian pemisahan bersifat absolut, ya, ini untuk sterilisasi cara filtrasi. Jadi jelas tidak boleh menggunakan defilter, ya, untuk sterilisasi sterilisasi dengan filtrasi ini. Kenapa? Karena tadi sudah kita pelajari kalau defilter itu sifatnya tidak absolut. Ya. Dikhawatirkan ada beberapa mikroorganisme yang berobos ikut dengan filtrat. Nggak boleh terjadi itu. Filtratnya terus betul-betul tidak mengandung mikroorganisme. Oleh karena itu harus digunakan membran filter yang tadi sudah kita, surface membran filter yang tadi sudah kita pelajari sebagai filter yang bersifat absolut, ya. Surface filter, filter permukaan. Tidak boleh melakukan sterilisasi filtrasi dengan defilter. Karena defilter tidak absolut. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa membran filter ini tidak bereaksi dengan larutan yang difilter. Ini adalah keuntungan filter permukaan. Yang pertama, laju aliran tinggi. Kenapa laju aliran tinggi? Karena sebagian besar filter membran itu diisi oleh pori-pori. Yang selebihnya tadi serat-serat. Coba kita lihat gambarnya lagi, ya. Nah, ini, ya. Kan banyak sekali lubang-lubangnya, ya. Nah, ini ternyata 80%. Yang serat-seratnya ini yang menutup permukaan ini hanya 20%. Nah, dengan demikian nanti kalau kita melakukan penyaringan dengan filter, surface filter ini, hasilnya adalah kecepatan filtrasinya bisa lebih tinggi. Karena sebagian besar dari filter media itu, filter membran itu diisi oleh pori-pori. Ya. 80% permukaannya terdiri dari pori-pori. Yang serat-serat tadi hanya 20%. Yang nomor 2, absorpsi bahan yang tersaring kecil. Ya tentu saja karena serat-seratnya tentunya hanya bisa mengabsorpsi bahan aktif sangat kecil, ya. Sehingga tidak terjadi proses pengenceran. Tidak perlu khawatir terjadi proses pengenceran. Kemudian yang nomor 3, sisa penyaringan kecil, ya. Hampir semuanya bisa kita tampung sebagai filtrat, mungkin hanya sedikit yang tersisa pada peralatan dan kertas saring. Dan yang paling penting adalah bahwa surface permukaan ini atau filter permukaan ini dapat dites sebelum dan sesudah digunakan. Ini penting, ya. Tes apa? Khususnya adalah tes integritas atau tes kebocoran. Sebelum digunakan dites, sesudah digunakan dites.
Kalau sebelum digunakan dites dan ternyata bocor, maka filter tidak boleh digunakan. Oke, sekarang sebelum digunakan dites tidak bocor, berarti bagus ya. Lalu digunakan untuk menyaring. Ternyata setelah selesai proses penyaringan, dites ketahuan kalau bocor. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya filtrasinya gagal. Sterilisasi dengan cara filtrasi gagal karena ternyata setelah dilakukan tes di akhir atau setelah terjadi proses penyaringan, kita baru ketahui bahwa filternya bocor. Jadi baik sebelum dan sesudah dipakai harus dibuktikan bahwa filternya tidak bocor. Nah, ini adalah bahan penyusun filter permukaan. Klarifikasinya berdasarkan bahan dan sifatnya ya. Ini berdasarkan bahannya ya. Kalau tadi kan berdasarkan tebalnya ya. Kalau yang surface itu tipis, yang defilter itu tebal ya. Kalau ini berdasarkan asalnya atau bahan yang digunakan, yang pertama adalah selulosa asetat. Ini kuat, sifatnya kuat ya, hidrofil, tapi sayangnya tidak bisa diautoklav. Jadi ini kelihatannya tidak bisa digunakan untuk sterilisasi filtrasi, kecuali kalau bisa disterilkan dengan cara diradiasi atau diberikan gas ya. Yang penting harus bisa disterilkan. Cuman di sini agak kurang ya nilainya karena tidak bisa disterilkan dengan autoklav. Yang berikutnya adalah selulosa nitrat. Ini juga hidrofil tapi dia lemah dan dapat diautoklav dan harganya murah. Nah, yang campuran asetat dan nitrat itu kuat. Kuat itu terhadap apa? Terhadap tekanan. Ya, kalau selulosa asetat itu kuat tapi tidak bisa diautoklav. Selulosa nitrat itu lemah tapi bisa diautoklav. Lemah terhadap tekanan, jadi gampang bocor. Padahal tadi sudah saya sampaikan bahwa tekanan di atas filter dan di bawah filter harus beda. Harus ada tekanan yang mendorong larutan. Nah, kalau selulosa nitrat bisa diautoklav tapi lemah. Oleh karena itulah dicampur asetat dan nitrat ini menjadi kertas membran. Campuran asetat dan nitrat ini kuat, hidrofil, dapat diautoklav dan dapat untuk asam basa encer dan untuk karbohidrat alifatis dan aromatis ya. Jadi penggunaannya sangat luas. Jadi kalau disuruh milih ya dipilih ini ya. Filter membran yang campuran asetat dan nitrat. Dan yang berikutnya adalah gelatin. Nah, cuman gelatin ini tidak bisa digunakan untuk menyaring karena apa? Karena dia larut dalam air. Ya, jadi kalau ada kemungkinan menyaring larutan, tapi pelarutnya air, tidak boleh menggunakan gelatin. Nanti kertas saringnya ini akan larut, ya, karena gelatin bisa larut dalam air. Nah, yang kelima dan yang keenam ini, yang kelima adalah politetrafluoroetilen atau teflon. Yang keenam adalah PVC, polivinil klorida. Ya. Teflon ini sifatnya kuat dan hidrofob. Nah, berarti bisa digunakan untuk menyaring apa? Larutan yang hidrofob contohnya apa? Larutan dalam minyak, ya, larutan dalam minyak. Larutan yang pelarutnya minyak itu kan hidrofob, ya. Itu bisa digunakan kertas saring teflon yang politetrafluoroetilen atau PVC. Ya, nanti kalau milih kertas saring harus betul-betul dilihat loh ya. Kertas saringnya ini hidrofob atau hidrofil ya. Kalau hidrofob ya jelas tidak bisa digunakan untuk menyaring larutan air. Tetapi kalau yang hidrofil tidak bisa digunakan untuk menyaring larutan yang minyak. Ya, jadi sebaliknya seperti itu. Nah, yang hidrofob ini adalah contohnya adalah ini teflon dan PVC. Jadi menyaring minyak dengan apa? Dengan kedua membran ini, teflon atau PVC. Dan yang PVC ini tidak dapat diautoklav. Tapi kalau yang teflon itu bisa diautoklav. Ya.
Nah, kemudian ada partikel yang lebih kecil dari puri dapat ditahan dengan permukaan. Tadi kan saya sampaikan, kalau partikelnya lebih besar dari puri, ya sudahlah otomatis akan tertahankan oleh puri. Tapi ada juga loh, partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil dari puri, tapi tidak ikut tersaring, tertahan di membran. Kenapa? Karena ini ada partikel yang terjebak ya, terbentur maupun terlilit tadi. Kemudian ada interaksi fisika kimia antara partikel dan membran. Ada gaya elektrostatik ya, tadi sudah kita sebutkan contohnya. Jadi membran filternya itu diberi muatan, maka partikel-partikel muatannya berlawanan akan ditarik, diikat oleh membran filter itu. Mohon maaf ini masih adzan ya. Kita istirahat sebentar ya. Kita dengarkan bersama-sama adzan. Nah, kita teruskan ya kuliahnya ya.
Jadi ini partikel terjebak atau terbentur pada serat atau pori. Yang kedua adalah interaksi fisika kimia, ada gaya elektrostatik, dan ada proses absorpsi ya. Jadi serat-serat itu kemungkinan bisa mengabsorpsi partikel yang lebih kecil, lalu terbentuk ikatan kovalen dan ikatan van der Waals dengan ketasaring ya. Jadi partikel dan ketasaring membentuk ikatan kovalen dan ikatan van der Waals. Nah, kemudian yang berikutnya adalah filter kedalaman atau defilter. Mekanisme tertahannya partikel itu bisa karena 4 ini ya, adsorpsi, proses adsorpsi, kemudian ini ya, jadi diserap di permukaan sini, di permukaan dari serat-serat ini ya. Kemudian ada depth straining ya, sama ya, straining, tapi strainingnya itu terjadi di dalam. Ini depth straining ya. Jadi ketika dia masuk, ini pori-porinya masih besar, tapi suatu saat dia masuk melewati celah yang sangat sempit. Nah, maka partikel ini tidak bisa lanjut. Ya, tapi terjadinya setelah di dalam. Makanya dikatakan sebagai depth straining. Yang ketiga adalah settling zones. Settling zone itu ada partikel yang lewat, ya masuk, tetapi dia tertampung pada serat dari membran filter itu, dari depth filter itu yang berbentuk kantong, ya mengantong begini, maka partikel itu akan tertampung di situ dan tidak bisa lanjut. Dan yang berikutnya adalah surface retention. Ini surface retention ya. Ini sama dengan yang straining tadi ya, karena ukuran partikel lebih besar daripada ukuran pori, maka automatically partikel ini tidak bisa lanjut ya. Jadi ini adalah 4 mekanisme filtrasi dengan depth filter. Ingat-ingat ya, adsorpsi, depth straining, adsorpsi itu partikel diserap oleh kertas-saring. Kemudian depth straining, partikel ditahan oleh serat yang membentuk pori tapi menyempit porinya sehingga partikel nggak bisa lanjut. Dan ada settling zones ya, itu seratnya itu membentuk kantong. Jadi kalau ada partikel masuk maka partikel itu akan tertampung dan nggak bisa lanjut. Dan yang berikutnya adalah surface retention. Ini seperti yang surface straining ya, straining tetapi di bagian permukaan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa depth filter ini digunakan untuk menyaring larutan yang besar, volumenya besar, ya. Sedangkan yang surface membran digunakan untuk menyaring larutan dengan volume yang kecil. Kemudian tadi juga ada bedanya kalau depth filter ini selain untuk menyaring volume yang besar, juga untuk menyaring larutan dengan konsentrasi yang pekat, larutan yang pekat. Maka dikenal dia sebagai prefilter ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah partikel sehingga larutannya menjadi encer. Kalau encer barulah bisa disaring dengan menggunakan surface membran filter. Ini gambar dari skema dari penyaringan dengan depth filter. Ya, di sini bahan yang digunakan sebagai depth filter adalah selulose, kapas, wool, logam, serat karbon maupun keramik ya. Jadi intinya adalah bahan-bahan yang mempunyai serat-serat. Bahan-bahan yang mempunyai serat-serat itu yang bisa digunakan sebagai bahan depth filter. Caranya bagaimana? Caranya depth filter ini dimasukkan pada alat ya. Alat, kemudian alat ini ada yang untuk masuknya larutan dan ada alat yang untuk mengeluarkan larutan yang sudah disaring. Ketika larutan ini disaring begini ya,
maka larutan ini akan tersaring. Nah, ini yang dinamakan defilter ya ini. Defilter itu yang ini, maaf. Defilter itu ini, dindingnya ini adalah defilter. Jadi kalau ada larutan, larutan itu akan sebagian akan dilewatkan defilter, sebagian akan terus, dan ketika terus dia juga mungkin akan dilewatkan atau diabsorpsi atau dilewatkan pada defilter yang berikutnya, ke bawah lagi dia ditarik lagi lewat defilter berikutnya, dan seterusnya. Jadi defilter sepanjang yang ini, sepanjang kedalaman dari alat ini, dia mempunyai kemungkinan untuk dilewati larutan yang dilewatkan. Nah, jadi yang sudah masuk di ruang tengah dari defilter ini adalah larutan yang sudah tidak mengandung partikel atau partikelnya sudah berkurang. Ya. Dan kalau sudah terkumpul di tengah, biasanya akan dihisap untuk dikeluarkan dan ditampung sebagai filter yang sudah berkurang jumlah partikelnya. Dan ini adalah gambar dari defilter yang terdiri dari beberapa lapis. Ya, lapisan yang paling dalam ini adalah lapisan yang 1 mikron. Ini yang paling kecil, ya. Puri-purinya 1 mikron. Yang hijau yang agak luar itu 5 mikron. Dan yang paling besar, yang di paling luar, ini adalah 20 mikron. Jadi kalau ada larutan yang disaring menggunakan defilter, ya larutannya kan dari atas ini kan. Dari luar ini ya, dari luar ini akan masuk menembus biru, menembus hijau, menembus merah, dan masuk pada ruang tengah. Ini adalah filter yang sudah berhasil disaring. Dan filter ini yang ada di tengah ini akan dihisap untuk ditampung pada alat penampung filtrat, alat penampung filtrat. Nah, kenapa di sini dibuat bertahap? Ini untuk menghindari terjadinya kebuntuan. Kalau kita hanya menggunakan defilter itu 1 lapis saja, yaitu yang 1 mikron, maka cepat sekali mengalami kebuntuan. Ya. Oleh karena itulah dibuat berlapis-lapis. Jadi yang untuk partikel dengan ukuran yang lebih besar dari 20 mikron akan tertinggal di luar, yang lebih kecil 20 mikron akan masuk ke dalam. Ya. Dan di sini diseleksi lagi, yang lebih besar dari 5 mikron akan tertahan di luar, yang lebih kecil dari 5 mikron akan menembus defilter yang warnanya hijau. Kemudian kalau sudah ketemu dengan yang merah, maka yang bisa masuk adalah partikel dengan ukuran yang lebih kecil dari 1 mikron, yang lebih besar dari 1 mikron akan tertahan di luar. Ya. Dengan demikian tidak terjadi kebuntuan karena dilakukan filtrasi secara bertahap, dan diharapkan yang paling kecil itu ada yang paling dalam sini. Ya. Jadi dijamin bahwa larutan yang ada di sini itu tidak mengandung larutan yang diameternya lebih besar dari 1 mikron. Ya. Yang lebih besar dari 1 mikron akan tertinggal di luar yang merah. Yang lebih besar dari 5 mikron akan tertinggal di daerah yang hijau, di luar daerah yang hijau. Yang mengandung partikel yang lebih dari 20 mikron akan tertinggal di luar filter yang warnanya biru, yang paling luar itu. Ini gambar defilter adalah seperti ini, ya. Ini bisa berlapis-lapis, ya. Bisa satu macam saja defilter yang digunakan. Nah, di bagian tengah inilah ini ada dihubungkan dengan alat penghisap, ya, sehingga yang tertampung pada bagian tengah akan dihisap dan ditampung sebagai filtrat. Faktor yang mempengaruhi proses filtrasi, ini filtrasi secara umum ya, baik yang menggunakan surface filter maupun defilter ya. Yang pertama adalah unsur partikel yang disaring. Apa saja yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah ukurannya, bentuknya, jumlahnya,
muatannya, dan densitasnya. Ini akan memengaruhi gampang atau sulitnya proses filtrasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah sifat dari larutan itu. Sifat dari larutan adalah densitas, bobot jenisnya, dan viskositas. Ya tentu bisa kita bayangkan semakin viskositasnya tinggi, semakin sulit disaring. Semakin tinggi densitasnya, semakin sulit juga disaring. Nah, kemudian kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi proses filtrasi. Apa saja? Temperatur, ya, laju penyaringan. Ingat ya, laju penyaringan tadi kita sebutkan dipengaruhi oleh perbedaan tekanan di atas kertas saring dan di bawah kertas saring. Semakin besar perbedaan tekanan di atas kertas saring dan di bawah kertas saring, semakin cepat penyaringan itu, ya, karena tekanannya besar maka lajunya semakin cepat, dan semakin kecil beda tekanan atas dan bawah, semakin lambat laju penyaringan. Kemudian kondisi yang berikutnya yang mempengaruhi adalah lama penyaringan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk sterilisasi cara filtrasi diharapkan tidak terlalu lama, ya, karena proses sterilisasi dengan cara filtrasi ini berpotensi untuk terkontaminasi mikroorganisme, ya. Sehingga lama penyaringan juga mempengaruhi proses filtrasi, kemudian beda tekanan atas dan bawah kertas saring itu juga mempunyai pengaruh pada proses filtrasi. Semakin tinggi perbedaan tekanan di atas dan di bawah, semakin cepat laju filtrasi, tapi semakin terancam dengan bocornya pori-pori. Sehingga partikel banyak yang lolos tidak tersaring. Bahaya itu ya. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi proses filtrasi adalah membran, ya, baik pori-pori membran, bahan penyusun membran, tadi sudah saya sebutkan ya, ada yang hidrofob, ada yang hidrofil, struktur pori, tadi sudah saya sebutkan juga, kalau struktur porinya itu membentuk kantong ya, maka dia akan menampung partikel yang disaring, lalu tebal membran. Ya tentunya semakin tebal membran, semakin sulit proses filtrasinya. Nah, kemudian laju filtrasi. Laju filtrasi itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu driving force, ya, atau gaya pendorong terjadinya filtrasi, dan resistensi. Resistensi adalah daya tahan atau daya hambat terhadap proses filtrasi. Nah, driving force itu ditentukan oleh perbedaan tekanan di atas dan di bawah media penyaring. Ya, tadi kita sudah ceritakan tadi yang gambar alat yang dihisap tadi, bagian bawahnya dihisap, sehingga tekanan di bagian bawah itu lebih rendah daripada bagian atas. Maka ada perbedaan bagian atas dan bagian bawah dari kertas saring, dan itu akan menjadi driving force. Semakin tinggi perbedaan tekanan, semakin besar driving force, semakin besar juga laju filtrasi. Bentar ya, sebentar. Bu. Ya, sebentar.
Ya, saya lanjutkan ya. Maaf ya, ada gangguan ya. Jadi adalah driving force. Nah, kalau resistensi, jadi driving force itu tergantung dari perbedaan tekanan di atas dan di bawah media penyaring. Kalau resistensi itu tergantung dari 4 faktor ini, yaitu viskositas ya. Semakin tinggi viskositas, semakin besar resistensi atau hambatan terhadap proses sterilisasi. Kemudian L adalah ketebalan membran ya, semakin tebal membran, semakin besar hambatan terhadap filtrasi. Dan yang berikutnya adalah luas pori atau A. Nah, semakin besar luas pori, semakin rendah resistensi. Artinya proses filtrasi semakin lancar ya. Dengan juga harga K, permeabilitas membran. Semakin tinggi permeabilitas membran, semakin rendah resistensi, semakin lancar proses filtrasinya. Ya. Jadi tolong diperhatikan ini ya, kalau driving force itu hanya tergantung pada perbedaan tekanan di atas dan di bawah media penyaring. Kalau hambatan itu tergantung dari 4 faktor ini, viskositas, ketebalan membran, luas pori, dan permeabilitas membran. Ya. Ini sama dengan gambar yang tadi. Ini bagian atas ya, kita gunakan untuk menampung larutan yang akan disaring. Kemudian di sini akan dihisap sehingga di bagian bawah ini tekanannya lebih rendah, ada perbedaan tekanan di atas dan di bawah kertas saring ya. Maka ada dorongan filter ini untuk dilewati oleh larutan yang disaring. Sterilisasi secara laboratorium ini gambarnya. Kalau sterilisasi cara produksi besar di industri adalah seperti ini, ya. Nah, yang harus diperhatikan pada sterilisasi cara filtrasi adalah ini, ya. Ayo, ayo. Nah. Maaf ya, ada gangguan teknis. Maaf, maaf. Ya, yang harus diperhatikan pada sterilisasi cara radiasi adalah ruang pengerjaan. Sterilisasi filtrasi ya, adalah ruang pengerjaan. Apa saja meliputi komponen, ini harus dicuci dan diproses di kelas D ya. Ini ruang untuk memproses alat itu di ruang D, minimal ruang D. Tapi untuk membuat larutan yang akan disterilisasi dengan cara filtrasi harus dilakukan di lingkungan kelas C ya, nggak perlu kelas A tapi tidak boleh kelas D. Kelas D itu hanya untuk menyiapkan instrumen, untuk menyiapkan larutan itu kelas C, dan filtrasi dilakukan di ruang kelas A berlatar belakang kelas B ya. Jadi ini filtrasinya ya. Filtrasinya itu dilakukan di ruang kelas A.
harus kelas A. Kenapa? Karena filtrasi itu sangat berpotensi terkontaminasi oleh mikroorganisme. Ya. Yang berikutnya adalah integritas filter. Integritas filter yang telah disterilisasi itu diverifikasi sebelum digunakan. Ya. Jadi kebocoran. Ini integritas filter ini kaitannya dengan kebocoran. Kalau filter membran itu tidak punya integritas, berarti dia bocor. Itu tidak boleh digunakan. Dan uji untuk melihat integritas atau kebocoran filter itu ada 3. Yang pertama adalah bubble point test, yang kedua adalah diffusive flow, dan yang ketiga adalah pressure hold. Ya, nanti akan kita bicarakan bagaimana cara ujinya. Dan yang ketiga adalah lama atau waktu filtrasi dan perbedaan tekanan yang digunakan untuk melewati filter. Tadi perbedaan tekanan di atas filter membran dan di bawah. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa sterilisasi cara filtrasi tidak boleh terlalu lama. Waktunya harus tepat. Ya, kalau terlalu lama berpotensi untuk ada kontaminasi. Nah, untuk perbedaan tekanan, ini tadi sudah saya sampaikan, perbedaan tekanan tidak boleh terlalu besar, ya. Nanti akan menyebabkan bocor, tapi juga tidak boleh terlalu kecil perbedaan tekanan. Kalau perbedaan tekanan terlalu kecil, laju filtrasi terlalu lambat, nanti waktu filtrasi akan terlalu lama dan berpotensi untuk terjadi kontaminasi. Ya, jadi lama filtrasi dan perbedaan tekanan ini harus divalidasi betul. Yang pas berapa? Bila ada perubahan proses filtrasi harus diinvestigasi dan dicatat dalam catatan batch. Ini saya kira di luar kita ya, di luar teori, tapi ini adalah yang harus dilakukan di industri farmasi. Kemudian klasifikasi filtrasi. Ini pembagian filtrasi, proses filtrasi berdasarkan posisi membran. Ya. Yang pertama adalah dead end filtration. Ini nama-namanya adalah dead end filtration. Nah, pada dead end filtration ini posisinya larutan dialirkan tegak lurus dengan filter membran. Ya, tegak lurus. Jadi ya seperti kalau kita menyaring larutan yang di lab analisis itu ya. Jadi filter membrannya dimasukkan di alat untuk penampung ya atau di filter holder ya, di filter holder, kemudian larutan dilewatkan di atasnya. Ya. Maka larutan itu akan jatuh dan posisi dengan membran adalah tegak lurus. Itu dikenal dengan nama dead end filtration. Posisi membran yang tegak lurus dibanding dengan larutan yang disaring. Dan ini bisa digunakan untuk kertas saring yang jenis mikroporus. Yang jenis ukurannya adalah mikroporus. Yang kedua adalah tangential flow atau cross flow filtration. Nah, pada tangential flow atau cross flow filtration ini aliran itu sejajar dengan kertas saring. Ya, jadi kertas saringnya posisinya seperti ini. Kalau yang dead end tadi dijatuhkan dari atas, kalau ini dialirkan mengalir mengikuti arah dari kertas saring ini. Berarti aliran air, aliran larutan yang disaring itu sejajar dengan kertas membran. Ya. Apakah bisa tersaring? Bisa. Karena ketika larutan itu dilewatkan, maka sebagian akan mampu menerobos masuk kertas saring ini dan tertampung sebagai permeats atau filtratnya. Nah, yang kedua ini, yang tangensial atau yang cross flow filtration, itu bisa untuk ultrafiltration, bisa untuk reverse osmosis, dan bisa juga untuk mikroporus. Ya, jadi ada 3 jenis kertas saring sesuai dengan pori-porinya, yaitu
ultrafiltration, reverse osmosis, dan mikroporus. Ketiga-tiganya ini bisa disaring dengan menggunakan tangensial, ya arahnya sejajar, tetapi yang tegak lurus itu hanya kertas saring yang mikroporus. Kenapa yang reverse osmosis dan ultrafiltration tidak boleh digunakan dead end filtration? Karena nanti langsung buntu. Ya, perlu saya sampaikan bahwa reverse osmosis dan ultrafiltration itu pori-porinya itu sangat halus. Sehingga kalau digunakan untuk menyaring dengan metode dead end, maka akan terjadi buntu. Ya, sekali lagi yang sangat halus ini mutlak harus menggunakan tangensial atau cross flow filtration, ya. Arahnya sejajar. Klasifikasi membran menurut ukuran partikel tadi sudah saya singgung, ya, ada mikroporus, ada ultrafiltrasi, ada reverse osmosis. Ini ya, yang mikroporus itu ukurannya adalah ini. 1 mikro 0,8 sampai 0,1 mikro. Jadi antara 0,1 sampai 1 mikro itu termasuk membran mikroporus, ya. Dan metode filtrasinya bisa dead end filtration maupun tangensial, ya, karena ukuran porinya cukup besar. Dan kegunaannya adalah untuk pemisahan partikel mekanis maupun untuk sterilisasi cara filtrasi, yaitu yang khusus yang diameternya 0,22 dan 0,1. Yang terakhir ini. Ini bisa untuk sterilisasi filtrasi, tapi kalau yang ini untuk menyaring non-mikroorganisme atau penyaringan mekanis, partikel mekanis. Nah, yang ultrafiltrasi itu ukuran pori-porinya sangat kecil, ya. Kurang lebih 5 nanometer. Dan metode filtrasinya mutlak harus tangensial flow, tidak boleh dead end, tidak boleh buntu langsung nanti karena saking halusnya pori-porinya, ya. Dan ini digunakan untuk penyaringan molekular, penyaringan virus, penyaringan koloid, dan pemurnian air. Yang paling kecil pori-porinya adalah reverse osmosis, ya. Itu ukuran porinya kurang lebih 0,5 nanometer, jadi sangat halus. Metode filtrasinya mutlak harus tangensial flow, dan kegunaannya adalah untuk desalinasi dan untuk purifikasi. Nah, ini mengulang gambar yang tadi, ya. Ada untuk menampung larutan yang difiltrasi. Di sini adalah filter papernya, filter membrannya diletakkan di sini, ya. Ini dipegang oleh filter holder tadi sudah saya ceritakan. Kemudian di sini akan divakum, ya, disedot untuk menghasilkan ukuran partikel yang sangat rendah, di atas sangat tinggi, maka ada tekanan cairan ini untuk masuk ke dalam. Sehingga laju filtrasi bisa berlangsung sesuai dengan yang seharusnya. Nah, tadi saya katakan bahwa kertas saring yang akan digunakan itu harus dilakukan tes integritas. Ya, yang tadi ada 3 tadi. Ada yang dengan bubble point test, ada yang dengan diffusive flow, ya. Apa tujuan tes integritas ini? Tujuan tes integritas itu adalah untuk memenuhi peraturan. Ya, karena sudah diwajibkan oleh CPOB bahwa pada sterilisasi cara filtrasi membran, cara filtrasi harus dilakukan uji integritas. Jadi kalau tidak diuji integritas, Badan POM tidak akan menerima produk kita. Tidak boleh beredar. Yang kedua adalah cek kebocoran, ya, yang mungkin dialami oleh sistem penyaring, ya. Cartridge itu adalah alat yang memegang filter tadi atau yang filter holder itu, ya, maupun cincin maupun housingnya. Kemudian yang ketiga adalah cek masalah peralatan filter, instalasi kerusakan alat, install kerusakan ketika disterilkan dan sebagainya, ya. Termasuk cek kebocoran filternya sendiri.
filternya sendiri bocor nggak dengan tekanan yang kita gunakan ya. Jadi untuk memenuhi peraturan, untuk cek kebocoran, dan untuk cek pemasangan peralatan filter. Ini gambaran sederhana ya. Kalau filter tidak bocor seperti ini, partikel akan tertahan di atas. Tapi kalau bocor, partikel akan banyak yang lolos, berobos, tidak tersaring, dan mengakibatkan sediaan yang kita saring tidak steril. Karena khususnya mikroorganisme masih banyak yang lolos. Metode uji integritas filter ada dua macam, yaitu uji yang non-destruktif dan uji yang destruktif. Yang non-destruktif itu ada dua, yaitu cara kapilari atau cara kapiler dan cara difusi. Ya, capillary method atau diffusion method. Yang capillary method itu adalah bubble point test, dan yang diffusion method itu ada diffusive flow maupun ada threshold. Ya. Dan yang destruktif itu adalah mengukur jumlah bakteri yang bisa ditahan oleh filter membran. Tadi sudah kita sebutkan ya, kita singgung bahwa bakteri yang digunakan adalah Bacillus pumilus ya. Kemudian jumlahnya adalah 10⁻⁷, kemudian disaring oleh kertas saring, maka diharapkan kertas saring ini bisa menahan 10 juta CFU bakteri Bacillus pumilus tadi. Tapi kalau kita menguji kertas saring dengan metode destruktif ini, maka kertas saringnya yang sudah diuji tidak boleh digunakan lagi. Kenapa? Karena dia sudah terkotori oleh mikroorganisme. Ya, jadi alat atau kertas saring yang bisa digunakan setelah dites adalah tes cara kapilar maupun cara difusi, karena tidak menggunakan mikroorganisme. Yang menggunakan mikroorganisme itu cara destruktif. Jadi akan terjadi kerusakan dari membran filter. Nah, ini sekarang yang pertama, uji titik gelembung. Apa yang dinamakan uji titik gelembung? Uji titik gelembung ini adalah, maaf ini saya kecil, uji yang mengetahui gelembung yang keluar pada alat uji ini, ya. Kemudian diukurlah sisa volume dari tekanan atau dari spet injeksi yang digunakan, atau juga dilihat dari volume dari perbedaan tekanan yang muncul pada alat ini. Jadi metodenya adalah seperti ini, ya. Jadi yang pertama ini filter membran ya, yang ada pada ini filter holder kan ya. Ini dibasahi dulu, filter membrannya itu dibasahi dulu, ya, dibasahi dulu. Tujuannya untuk apa? Agar pori-pori yang ada pada filter membran itu tidak berisi udara, tapi berisi air. Dibasahi dengan air atau campuran air dan alkohol. Kemudian kita isi spet injeksi ini dengan udara pada skala tertentu, biasanya adalah 5 ml ya. Jadi isi udara 5 ml. Setelah diisi udara 5 ml, kemudian dipasang pada alat ini. Jadi ketika mengisi dilepas dari alat ini ya, diisi 5 ml, kemudian dipasang pada alat ini, dan alat ini juga mempunyai alat pengukur tekanan. Oke, kemudian udara yang kita masukkan dalam alat ini kita tekan, ya, tekan, maka udara itu akan tertekan dan terdorong masuk ke dalam alat ini, ya. Dan tekanannya berapa yang lewat, tekanan udara yang lewat itu bisa diukur, ya. Kemudian dia akan masuk dan menyentuh membran filter yang ada di filter holder ini. Nah, ketika masuk pada daerah filter holder, karena ini tekanannya masih diteruskan, ya, maka udara ini akan mengusir atau mendorong
air yang terisi pada pori-pori membran filter ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa membran filter ini dibasahi agar semua pori-pori terisi dengan air. Kemudian udara ditekan, maka udara itu akan mengusir semua air yang ada pada pori-pori itu, ya. Dan kalau air yang ada pada pori-pori itu sudah terusir, maka udara itu akan bisa merobos, menembus, masuk pori-pori, kemudian masuk ke dalam selang ini, ya. Lalu di bawah selang itu akan ditampung pada beker gelas yang ada airnya, dan akan kita lihat gelembung udara keluar dari situ. Ya, nah, begitu gelembung udara keluar pada bagian bawah, maka kita catat berapa sisa volume ini. Kalau tadi semula 5 mili ya, sekarang tinggal berapa mili ya, itu yang kita catat. Ya. Selain dicatat sisa udaranya yang ada pada spet injeksi ini, bisa juga dilihat tekanannya berapa. Ketika udara keluar pertama kali itu tekanannya menunjuk berapa. Ya. Itu namanya adalah uji bubble point test. Dan tekanannya yang dicatat itu adalah tekanan bubble point test. Jadi pada tekanan sekian timbullah gelembung udara, ya. Nah, ini adalah alat yang lain, sama sebetulnya sama prosesnya ya. Jadi ini ada gas yang dilewatkan sini ya. Dan gas itu akan mendorong, di sini ada udara ya. Udara yang yang melewati filter membran di sini ya. Kemudian kalau udara ini sudah berhasil mendorong cairannya ada pada pori-pori pada filter membran ya, maka udara itu akan berobos masuk selang dan akan keluar sebagai ini gelembung udara. Ini ada kelihatan butiran-butiran gelembung udara ya. Lalu dicatat berapa tekanan, di sini ada pencatat tekanan. Kalau ini tidak bisa diukur sisa volumenya ya, yang bisa hanya bubble point test yang menggunakan alat spet injeksi. Ini adalah prosedur bubble point test ya. Jadi basahi dulu filter membran dengan air untuk membran yang hidrofil. Kalau membrannya hidrofob menggunakan campuran alkohol dan air. Dan tekanan sampai mencapai 80% tekanan BP. Tekanan BP itu singkatan bubble point ya, bubble point pressure. Tekanan bubble point itu berapa? Setiap alat mempunyai spesifikasi. Misalnya alat yang kita gunakan mengatakan bahwa bubble point pressure-nya, tekanan bubble point-nya adalah 2 bar misalnya ya. Maka kita beri tekanan tadi, kita beri tekanan sampai 80% dari 2 bar atau 1,6 bar ya. Jadi kita tekan sampai 1,6 bar. Kalau sudah, jangan dihentikan. Tapi diteruskan menekannya, tapi dengan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Agar apa? Agar ketika ada gelembung udara yang pertama keluar, itu segera bisa kita ketahui. Kalau tekanan yang diberikan terlalu cepat, terlalu besar, maka kita nggak tahu ini udara yang ke-1 atau udara yang kedua atau udara yang ke-10, nggak tahu. Tapi kalau diberi tekanan pelan-pelan, maka udara yang keluar, gelembung udara yang keluar itu juga akan keluar satu-satu. Nah, ketika keluar satu gelembung yang pertama, itu segera kita hentikan dan kita catat berapa tekanannya. Ya, berarti pada prosedur bubble point test ini, air itu mengusir, udara itu mengusir air yang ada pada pori-pori membran. Nah, di sini diberi catatan, bila nilai bubble point lebih rendah dibandingkan dengan spesifikasi alat, ya, ini berarti filternya bocor atau tidak memenuhi uji bubble point test. Ya, jadi filternya tidak boleh digunakan sebagai filter membran karena tidak memenuhi uji integritas.
Dan itu bisa terjadi ya tidak hanya karena filternya bocor, tapi juga karena cairan uji yang digunakan mempunyai tegangan permukaan yang beda sesuai dengan ketentuan. Jadi alat itu berbeda-beda. Untuk tegangan permukaan sekian alatnya apa, tegangan permukaan sekian alatnya apa. Jadi harus tepat. Kalau larutan yang diuji tidak sesuai tegangan permukaan dengan alat yang digunakan, maka akan terjadi kegagalan uji bubble point. Ya. Ukuran pori, membran yang digunakan juga harus benar. Ya. Suhu juga harus benar. Pada suhu berapa uji itu dilakukan. Kalau suhunya terlalu tinggi, biasanya akan terjadi kebocoran. Kemungkinan yang lain adalah membran belum terbasahi secara sempurna. Ini yang tidak boleh terjadi ya, karena sebenarnya gampang. Dibasahi dalam waktu yang lama, dia pasti akan terbasahi sempurna. Kalau tidak terbasahi sempurna, maka ada pori-pori yang masih berisi udara. Dan itu akan membuat udara itu gampang sekali melewati, karena tidak terisi dengan air. Ya, ngerti ini ya? Jadi semua pori-pori pada membran filter harus berisi air agar semua menunjukkan angka pengusiran udara itu terhadap air yang mengisi pori-pori. Kemudian atau bisa juga membran atau sel tidak seal ya alat uji ini tidak tertutup rapat. Itu bisa menyebabkan kebocoran. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi bubble point test ya, struktur membran, temperatur, tekanan permukaan dan seterusnya. Nah, apabila kita menguji dengan alat yang lebih kecil, yaitu dengan spet injeksi, ya, ini biasanya adalah digunakan untuk uji bubble point test untuk membran dengan diameter yang kecil, yaitu 13 mm dan 25 mm, ya, atau 2,5 atau 1,3 cm, itu bisa menggunakan semprit injeksi atau spet injeksi, ya. Spet injeksi diisi dengan 2 ml aqua steril, ya. Kemudian keluarkan WFI, waterfall injection lewat membran, ya. Tujuannya untuk apa ini? Untuk membasahi membran, ya. Kemudian lepaskan filter holder, masukkan udara 5 mili, spet injeksi diisi udara 5 mili, lalu pasang lagi filter holder, letakkan bagian filter holder di beker gelas dan tekan, ya. Kemudian sampai ada gelembung udara yang keluar yang pertama kali, lalu dicatat berapa sisa dari ini, ya. Ini gelembung pertama itu yang dicatat. Ketika keluar gelembung pertama, segera tekanan dihentikan. Tadi kan 5 mili ditekan, dan setelah sisa sedikit, ternyata ini gelembungnya mulai keluar. Segera kita hentikan, dan kita catat berapa sisa volume yang ada dalam spet injeksi ini. Ya. Nah, ini ketentuannya untuk yang dengan alat untuk menguji membran filter yang 1,3 dan 2,5 tadi, ya. Kalau membrannya 1,3 cm, maka apabila ukurannya 0,2, maka volume sisa dari spet injeksi di udara yang sisa di spet injeksi itu adalah 0,18 ml. Tidak boleh lebih besar dari ini. Kalau lebih besar dari 0,18 berarti filternya bocor. Ya, jadi harus lebih kecil dari atau sama dengan 0,18. Tapi untuk diameter yang besar, yaitu 2,5 cm, maka apabila ukuran porinya 0,2, maka sisanya lebih besar, yaitu 0,7 ml. Tidak boleh lebih besar dari 0,7 ml. Maksimal sisanya adalah 0,7. Kalau sisanya misalnya 1 mili atau 2 mili, ya berarti bocor. Wong ditekan belum sampai 0,7 sisanya kok sudah keluar gelembung udara. Berarti membrannya bocor, ya. Kalau membrannya pori-porinya 0,45, maka sisa udara di dalam spet injeksi adalah 1, dan kalau 1,2 mikrometer pori-porinya, maka sisa udara yang boleh ada pada spet injeksi itu adalah 2,3 ml, ya. Tidak boleh lebih dari ini volume sisanya. Kalau lebih dari ini,
berarti membran dikatakan mengalami kebocoran. Ya, itu ada yang mau tanyakan adik-adik kira-kira? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri ya, karena waktunya sudah habis ya. Terima kasih perhatiannya. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Ya. Iya, Bapak.